Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Sarul Nasiro dengan NPM 21901032065 akan mempresentasikan mengenai pemberdayaan usaha mikro pedesaan oleh Faisal Ahmad. Yang pertama yaitu pendahuluan. Indonesia diakui sebagai negara nomor 6 di dunia yang paling tidak merata pendapatannya. Ini dikarenakan pada tahun 2016, kekayaan kolektif dari 4 miliarder tercatat sebesar 25 miliar US dollar, lebih besar dari total kekayaan 40% penduduk termiskin, kurang lebih sekitar 100 juta orang. Kemudian kemiskinan dan kesenjangan. Rasio Gini Indonesia mengalami sedikit penurunan dari 0,397 poin pada Maret 2016 menjadi 0,394 poin pada September 2016. Saat ini, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di desa masih lebih buruk dibandingkan dengan penduduk di kota. Hal ini disebabkan karena pada era pemerintahan di masa lalu, pembangunan sangat cenderung berorientasi ke kota dan perputaran uang di desa jauh lebih kecil dibanding perputaran uang di kota. Jika ketimpangan tersebut semakin lebar, ketidakadilan dan gejolak di masyarakat akan timbul. Dengan adanya permasalahan tersebut, Presiden Indonesia Joko Widodo berupaya membuat suatu pendekatan yang berbeda dari sebelumnya, yaitu melalui Nawacita atau rangkuman 9 program. Yang kedua, pemerintah berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Hal ini ditandai dengan adanya penyaluran dana desa sejak tahun 2015 untuk pembangunan infrastruktur pada 3 tahun pertama dan penguatan ekonomi lokal juga sumber daya manusia pada tahun berikutnya. Pada tahun 2018, pemerintah meningkatkan dana bergulir untuk penguatan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjadi 2,5 triliun rupiah dari 1,5 triliun rupiah pada tahun sebelumnya. Dana itu disalurkan melalui lembaga penyalur di seluruh Indonesia, baik koperasi dan non-koperasi. Pengembangan UMKM Indonesia ditandai oleh rasio kewirausahaan nasional, di mana pada tahun 2014 hanya sebesar 1,65%, kemudian melonjak menjadi 3,01%. Gambaran tersebut memunculkan optimisme dalam pengembangan ekonomi produktif di Indonesia. Selanjutnya yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemajuan sektor industri dan UMKM akan memberi efek berantai, yaitu menghemat devisa, mendorong ekspor, menyerap tenaga, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan menyumbang pemerataan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan program pemberdayaan UMKM yang efektif untuk dapat mendorong lebih jauh pengembangan ekonomi lokal melalui UMKM. Program pemberdayaan UMKM pedesaan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah program Community Development atau Komdev yang melibatkan kelompok mahasiswa dari Universitas Prasetya Mulia. Secara proses, program Komdev terdiri dari 3 fase, yaitu persiapan, live-in, dan pasca live-in, yang melibatkan total 41 mitra usaha yang didampingi oleh 41 kelompok mahasiswa. Metode pemberdayaan utama yang digunakan adalah kelompok mahasiswa tinggal bersama dengan mitra usaha mikro pedesaan selama 43 hari untuk melakukan pendampingan yang intensif. Proses tinggal bersama mitra usaha dilakukan pada bulan Januari sampai Februari 2017 di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya, pemberdayaan dan proses program. Pemberdayaan adalah konstruk baru yang digunakan oleh para ahli teori untuk menjelaskan keefektifan organisasi. Program Komdev 2017 membuat 3 target hasil, yaitu peningkatan pendapatan keluarga, motivasi, dan kompetensi mengelola bisnis, serta keuangan keluarga pengusaha mikro dan kecil pedesaan. Ketiga komponen tersebut landasan bagi kelompok mahasiswa untuk menetapkan rencana aksi mereka dalam mendampingi usaha mitra. Dari pengukuran hasil yang dilakukan, terdapat 7 mitra usaha yang mengalami
penurunan income selama pendampingan, sedangkan 34 mitra usaha lainnya mengalami kenaikan dengan rata-rata sekitar Rp800.000. Hasil dari program Komdev 2017 menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada seluruh mitra usaha yang didampingi, walaupun terdapat gap yang cukup tinggi pada angka tertinggi dan terendah. Beberapa mitra usaha masih menunjukkan peningkatan yang kurang signifikan terkait motivasi, kompetensi, ataupun pendapatan. Kemudian temuan dan perbaikan untuk program kemitraan, pemberdayaan UMKM yang dilakukan hingga level pedesaan sebagai salah satu upaya mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Hal tersebut juga untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan untuk menunjang nawacita kedua pemerintah Indonesia. Dalam melakukan program ini, terdapat beberapa kendala yang membuat beberapa mitra tidak bisa berjalan dengan baik dalam menjalankan program. Di antaranya yaitu yang pertama, keterbatasan informasi, mengaburkan pemahaman mengenai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua yaitu kurang dekatnya hubungan kemitraan serta kurang tepatnya informasi mengenai masalah, kebutuhan, dan potensi aib yang diberikan mitra usaha menjadi kendala tersendiri. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.